Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandika Fildani, NRP 15/2023-062. Di sini saya akan menjelaskan untuk F1 dan F2 karena E1 dan E2 sudah saya jelaskan di kelas. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan untuk F1-nya. Di sini saya punya fungsi yaitu Sobel Add Detection. Di sini pertama-tama kita cek dulu apakah gambar itu udah berbentuk grayscale atau masih RGB gitu. Kalau misalkan masih RGB, kita rubah dulu ke grayscale. Habis itu tinggi sama rendahnya, tinggi sama lebarnya disimpan di variabel image shape di gambar aslinya. Habis itu ini image out ini sebagai array kosong yang akan menyimpan hasil tepi. Kemudian di sini ada kernel Sobelnya. Nah, ini kernel X-nya untuk mendeteksi gradien horizontal, sedangkan kernel Y-nya ini untuk mendeteksi gradien secara vertikal. Kemudian dikasih padding. Kenapa sih harus dikasih padding? Karena di sini kan kernelnya tuh si Sobel tuh 3x3. Nah, misalkan si gambarnya tuh ternyata matriksnya tuh 5x5. Nah, kan pasti ada yang kosong saat dikonvolusi. Nah, makanya dikasih padding supaya bisa dilakukan konvolusi. Kemudian di sini ada iterasi, ini for in range I S1 H plus 1 for J in range 1, W tambah 1. Jadi ini untuk semua kernel. Habis ini dilakukan perkaliannya secara manual gitu, kayak konvolusinya dilakukan secara manual. Di sini tuh ada misalkan pada kernel X di posisi 0,0 nanti pada dikalikan pada nilai pixel pada 0,0 juga pada gambar gitu. Dan ini yang GX ini untuk menghitung yang horizontal, sedangkan GY ini untuk yang vertikal. Dikalikannya tuh dengan si kernel Y-nya gitu. Kalau yang X-nya, GX-nya tuh dikalikan dengan kernel X. Kemudian hasil dari GX dan GY ini nanti akan digunakan sebagai hitungan untuk menghitung magnitude. Nah, di sini tuh rumusnya tuh kan akar GX pangkat 2 plus GY pangkat 2. Nah, hasil GX ini nanti dipangkat 2 kan, dan hasil GY-nya juga dipangkat 2 kan, terus ditambah habis itu diakarkan. Nah, ketemulah hasil magnitude-nya. Kemudian hasil terbarunya itu nanti diklip. Kalau misalkan di bawah 0 maka akan dijadikan 0. Kalau misalkan lebih dari 255 maka akan menjadi 255. Kemudian disimpan pada array image out tadi yang untuk hasil deteksi tepi tadi. Nah, kemudian di sini ada yang prewidth, sebenarnya sama seperti Sobel, cuma bedanya itu di sini pada kernel KX dan KY-nya. Di sini kernelnya itu berbeda dengan Sobel. Kemudian untuk konvolusinya juga dilakukannya di sini tuh secara menggunakan salah satu tools pada di OpenCV. Kemudian si G ini NP Hypod IX IY. Nah, ini tuh buat ngitung magnitude-nya menggunakan salah satu tools pada NumPy yaitu Hypod. Kemudian dinormalisasi, kemudian disimpan, di return menjadi gambar aslinya. Kemudian yang robot ini sama, cuman kernelnya ini lebih kecil 2x2. Nah, dan titik originnya itu pada 0,0. Jadi hasil KX ini nanti ditambah. Nah, hasilnya itu akan disimpan pada pixel 0,0. Nah, untuk G sama dengan NP Hypod ini sama, ini untuk menghitung magnitude-nya. Nah, di sini kita langsung ke pengaplikasiannya, yaitu di sini dev apply Sobel filter. Jadi gambar
gambar aslinya, nanti diaplikasikan tadi function tadi Sobel Edge Detection untuk membuat gambar itu menjadi hasilnya menjadi Sobel Edge Detection. Nah, nanti ditampilkan pada slot kedua pada GUI-nya. Yang private juga sama, nanti gambar aslinya akan diberi filter private edge detection. Kalau yang robotnya itu nanti akan diaplikasikan robot edge detection. Di sini saya akan menjelaskan mengenai F2, yaitu deteksi Kenny menggunakan operator Kenny. Di sini ada function yaitu def Kenny. Pertama-tama kita lakukan grayscale dulu, misalkan gambarnya itu masih bentuknya RGB gitu. Habis itu nilai height and width-nya kita simpan pada self image shape. Habis itu si hasil grayscale tadi kan ada matriksnya tuh. Nah, si matriks nilai-nilainya itu nanti dikonvolusi menggunakan Gaussian kernel. Kenapa sih harus dikonvolusi menggunakan Gaussian kernel? Ini gunanya untuk mengurangi noise, menghaluskan gambar gitu. Kemudian habis mendapatkan hasil dari konvolusi Gaussian menggunakan Gaussian kernel, kita lakukan tuh kita konvolusi juga menggunakan Sobel kernel. Nah, di dalam Sobel kernel itu ada Sobel X dan Sobel Y gitu. Jadi secara nanti mendeteksi tepinya secara gradien horizontal maupun vertikal gitu. Nah, Sobel X ini berikut array-nya atau kernelnya 3x3 ya bentuknya. Kemudian ini yang Sobel Y-nya. Habis nanti kan dikonvolusi pada ke kernel X dan Y juga gitu. Nah, konvolusinya itu dilakukan menggunakan salah satu tools atau fitur pada CV2 ini. Kemudian hasil GX sama GY-nya itu nanti akan dihitung magnitudenya menggunakan NP Hypod, yaitu salah satu fitur yang ada di NumPy yaitu Hypod. Ini tuh rumusnya tuh kayak akar untuk magnitude Sobel ini ya, akar GX pangkat 2 tambah GY pangkat 2. Nah, nanti ketemu hasil magnitudenya. Habis itu di normalisasi. Habis dinormalisasi kita lakukan penghitungan arah tepi. Nah, di sini kita gunakan salah satu tools yaitu pada NumPy yaitu ARC tan 2 GY, GX. Jadi kayak rumusnya tuh sebenarnya tuh tan inverse GY per GX gitu untuk menghitung arah tepinya. Nah, hasil dari arah tepinya ini nanti dikalikan 180 untuk mengubah menjadi derajat. Nah, setelah mendapatkan hasil derajatnya itu, nah di sini akan dilakukan sebuah iterasi gitu. Ini ada kondisi gitu, gimana kalau misalkan si nilai A-nya tuh lebih besar dari sama dengan 0 atau kurang dari 22,5 atau si A-nya itu kurang lebih dari 157,5 dan kurang sama dengan 180. Nah, ini nanti arah tepinya itu 0 derajat gitu. Nah, kalau 0 derajat itu nanti perbandingannya secara horizontal gini. Jadi nanti dibandingkan yang kanan dan kirinya, misalkan hasilnya tuh ternyata di perbandingan dengan kanan kirinya ternyata lebih besar dari yang kanan dan kirinya, maka nilai si pixel tadi itu dipertahankan pada matriksnya gitu. Misalkan posisinya pada 1,1, nah itu nanti dipertahankan gitu. Kemudian ada kondisi kedua, apabila si nilai derajatnya itu lebih besar dari 22,5 dan lebih kecil dari 67,5, maka akan arah tepi perbandingannya itu 45 derajat. Jadi kanan atas dan kiri bawah gitu. Nanti dibandingkan, apabila kanan
dibandingkan dengan kanan atas dan kiri bawahnya itu, maka hasilnya itu akan dipertahankan. Kemudian ada kondisi yang ketiga, apabila si nilai arah tepinya itu lebih besar dari 67,5 dan lebih kecil dari 112,5, maka ini perbandingannya itu arah tepi perbandingannya itu 90 derajat secara vertikal kayak gini. Nah, nanti dibandingkan kan tuh dengan atas dan bawahnya. Kalau misalkan lebih besar si nilai pikselnya itu, maka akan dipertahankan. Kemudian yang terakhir ada kondisi yang keempat, yaitu apabila nilai arah tepinya itu lebih besar sama dengan 112,5 dan kurang dari 157,5, maka perbandingannya itu arah tepinya itu perbandingan arah tepinya itu 135 derajat. Jadi seperti ini. Jadi kiri atas dan kanan bawah perbandingannya tuh. Nah, kalau misalkan ternyata hasilnya lebih besar dari kiri atas dan kanan bawahnya itu, maka akan dipertahankan. Setelah mendapatkan hasil mana yang dipertahankan dan mana yang dinolkan, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu hyperteresis thresholding. Nah, yang pertama kita tentukan batas titik lemahnya dan titik kuatnya, dan ini weak ini untuk titik lemahnya, sedangkan strong ini titik kuatnya. Nah, yang di titik lemahnya itu 100, T1-nya misalkan strongnya itu 255. Nah, hasil tadi nilai pixel yang terbaru setelah dilakukan NMS akan diiterasi. Ini ada sebuah iterasi yang ngecek kayak misalkan si nilainya misalkan lebih dari 255 nih, nanti akan masuk menjadi tipe kuat. Nah, selain itu maka dinolkan. Atau misalkan ternyata si nilai pixelnya itu lebih besar dari 100, nah itu masuknya ke titik tepi lemah. Nah, habis itu untuk yang tepi lemahnya itu nanti dicek lagi di sini. Kalau misalkan di sekitarnya atau di kanan kirinya itu ada yang tepi kuat, maka si tepi lemah itu akan berubah menjadi tepi kuat gitu. Habis itu hasilnya disimpan pada save image, kemudian ditampilkan pada display image kedua gitu, pada slot kedua. Habis itu kita tampilkan PLT subplot, itu jadi nanti ngebuat kayak kotak 2x2, dan ini posisinya yang ke satu yaitu Gaussian blur, kemudian dibuat yang keduanya untuk hasil Sobel gradiennya, yang ketiganya untuk non maximum separation, yang keempatnya nanti dibuat hyperteresis thresholding. Nah, PLT axis-nya semua di off kan, jadi tidak menampilkan XY-nya. Habis itu kita show semuanya, kita perlihatkan semuanya. Nah, di sini kita coba pembuktian yang dari F1 tadi ya. Oke, misalkan gambarnya ini, kemudian dilakukan. Nah, ini deteksi tepi ini Sobel ya sebenarnya. Nah, ini hasil Sobel. Kemudian kita load citra lagi, kita coba prewidth. Nah, ini untuk hasil yang prewidth. Kita load citra lagi, kita coba yang robet. Nah, ini untuk yang robet. Nah, ini hasil untuk robetnya gitu. Habis itu kita load citra lagi, kita coba yang Kenny Edge Detection. Nah, ini untuk yang Kenny-nya. Nah, ini hasil Gaussian blur-nya, kemudian ini Sobel gradiennya, habis itu dilakukan NMS-nya, hasilnya seperti ini. Kemudian dilakukan hyperteresis holding, hasilnya seperti ini. Nah, ini menjadi hasil akhir dari deteksi tepi menggunakan operator Kenny.